Dunia musik sudah sangat berubah semenjak kehadiran internet, terutama lebih tepatnya video internet. Dan kalau misalnya The Buggles bilang video killed the radio star, Jovial Da Lopez bilang YouTube lebih dari TV. YouTube lebih daripada TV. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu talent berbakat yang memulai karirnya dari bathroom covers sampai kemarin tampil satu panggung dengan Coldplay. Satu hal yang aku belum aku ceritain kemanapun, Senin Selasa itu kita ketemu sama Chris Martin. Terus dia datang ke mejaku dan di situ aku langsung ke confirm kalau memang dia yang milih. Terus aku diam, so ngomong kayak I'm so nervous but I'm really excited too. Saya bilang don't be nervous, you'll be great, you'll do great. We chose you cause we know that you'll do great. So please welcome Rahmania Astrini. Halo. Hey. I'm so happy to have you here. I'm so happy to be here. Feels like I'm home. Feels like home. 2017 Yes. waktu pas lu pertama sign ya di Warner. Tapi sebenarnya kalau kita trace back waktu pas pertama cover tuh tahun berapa ya? I think 2015 akhir, 2016 awal. 2015 akhir dan 16 awal. Waktu itu umur? Hitungnya gimana ya? Aku kelahiran 2001. Berarti boleh tolong hitungin guys? 2001 berarti umur 16, umur 15. 14, Iya, 15. iya, iya. Yeah. Itu berarti masih SMP 3 ya atau SMA 1 ya? SMA 1. Wow, dan waktu itu gue ingat banget lu waktu pas cover gitu ya, di kamar gitu, dipakai gitar dan lu mainnya udah lumayan gitu loh. Iya, Maksudnya itu not bad memang lah ya. ngeles dulu atau gimana ya? Aku piano les tapi gitar enggak. Purely karena tertarik. So you took music course piano tapi gitar ngulik sendiri gitu. Berarti pernah ngelewatin yang tangannya kapalan semua gitu. Dan emang waktu lu di Bandung kan ya? Di Bandung. Waktu pas sekolah di Bandung tuh memang orang-orang di Bandung tuh kan kalau kita trace back lagi gitu ke era Peter Pan dan kawan-kawan gitu kan anak-anak Bandung ya kalau nggak salah ya, memang semusikal itu ya gara-gara Adam gitu ada apa sih? Mungkin weathernya kali ya. Serius loh? Enggak sih, enggak tahu Enggak ya? Sejujurnya aku enggak tahu. Cuman cari jawaban yang lucu, tapi kurang lucu. Nggak, Adamnya di Bandung itu ngaruh gak sih dengan kayaknya lumayan banyak ngalahirin banyak musisi gitu menurut lo? Kayaknya lebih karena suasananya lebih tenang, orang-orangnya lebih apa ya? Kita tuh kekeluargaan banget kan Bandung tuh biasanya. Okay. If you go to Bandung, you'll realize how different people are than they are in Jakarta gitu. Paling beda itu gimana? Kayaknya ke someahnya. Someah tuh apa ya bahasa normalnya? Bahasa Indonesianya. Kayak gitu orang Oh gitu gitu ya. gitu. Mau apa bu? Oh iya. Mau apa? Oh gitu ya. Kalau di Jakarta gimana? Hanya Jakarta tuh kayak apa? Kayak kayak menurut aku individualis aja tapi in a good way ya. Beda sama Bandung gitu. Iya. Dan waktu pas itu gue inget banget, gue sebagai seorang yang ya built in the musicgram dan ngelihat so many music covers yang dipakein hashtag gitu ya, I found you sebagai salah satu yang very unique vocal character dan ya main gitarnya juga asik, suaranya pilihan lagunya juga pas gitu ya. Aduh, thank you. Ada vocal coach gak sih dulu? Sebenarnya kalau dibilang untuk berlatih vokalnya enggak, sorry banget guru vokal aku. Tapi karena dulu aku pernah ngambil les di sebuah tempat les. Oke. Les nyanyi di sebuah tempat les. Cuman sayangnya mungkin mereka juga baru buka pada saat itu. Oke. Dan jadinya aku kesana kayak karaokean. Jadi sebelum kesana ditanya mau lagu apa, terus ya udah basically how to master that song. Tapi without actually telling you have to sing it from diafragma atau segala macam. Jadi aku pun sampai hari ini belum bisa nyanyi pakai diafragma gitu. Oh iya. Tapi emang menurut lo penting gitu? Kayaknya bisa membantu banget sih gitu. Dan bisa bikin tenggorokan less sakit abis nyanyi yang banyak gitu. Oh oke. Jadi kayak kalau lo nyanyi berapa lama sih yang kayaknya lo lumayan agak break nih? Kalau aku ngulik lagu misalnya gitu, ngulik lagu terus nadanya susah, emang aku mau belajar gimana sih cara nyanyi kayak gitu. Biasanya pasti setelah itu seret banget dan kerasa kayak agak pedih gitu. Karena aku nyanyi biasa di tenggorokan. Waduh ini enak banget ya kalau ada brand ya. Maka dari itu teman-teman silakan konsumsi ini gitu. No, but we don't have brand yet. So gimana Astri? Apa nih? Baru dari panggung Coldplay, satu Indonesia mempertanyakan siapa sih ini orang. Ya of course gue dan mungkin tim Indo Musikgram tahu ya. Tapi gimana cara lu melewati proses ini sampai akhirnya
kemarin manggung di panggung yang satu Indonesia kayaknya lihat. Jeng jeng ya. Aku nggak bisa bohong, sedih sih pasti. Iya. Takut pasti, anxious banget juga karena apa ya? Aku bisa dibilang pasti kakak ingat masa-masa Indomusikgram kan, sebetapa berjayanya, sebetapa likes wasn't a thing. It was so easy. Kayak bener-bener kayak ngepost sesuatu, wah likesnya banyak banget nih, banyak yang nonton, banyak yang komentar. Dan sempet di tahun 2000, kayaknya I think 2020 ke 2023 gitu, sangat turun aku. Mau itu engagement social media, mau itu lagu-laguku juga. Sehingga aku sudah terbiasa dengan pattern itu. Kayak pattern tidak ada atensi dari siapapun dan lain-lain gitu. Dan ketika dapat jeder Coldplay, which is crazy, attention itu balik lagi kan. Jadi kerasa anxiousnya gede banget, takutnya juga gede banget, senengnya juga gede banget. Jadi bener-bener kayak di kepala aku tuh dilema gitu, berantem gitu. Ini lo seneng tapi kok takut banget ya? Kok gue takut kehilangan lagi spotlightnya, yang kayak gitu-gitu. Okay, Tapi ketika dikasih, takut juga karena banyak banget yang gak setuju kan. Dan aku gak masalah sebenarnya. I completely understand karena I also know sekarang di musik banyak banget yang belum tahu aku. Dan aku dengan senang hati kalau memang dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri, aku mau banget juga gitu. So I saw Coldplay's the opportunity from Coldplay itu one of the chances for me to, hello, nama aku Astri, aku nyanyiin, aku penulis lagu gitu. But ketika itu diumumin kan, the responses were not really good. So it was hard. Tapi I got through it, so yeah, you went through it. Dan ya waktu pas days before the Coldplay performance juga Indomusikgram ngepost lah, mengenalkan lu kembali gitu. Meskipun sebenarnya kayak, do we really need to, kayaknya kita dari dulu support lu emang dari kalau bahasa karir mungkin dari bayi gitu ya. We were there gitu loh. Dan waktu tapi kayak gue ya kayak tetap perlu nih, soalnya memang apa ya, gue juga ngelihat komen di akunnya PK kalau nggak salah ya, maksudnya siapa nih, terus ada yang udah mulai kayak do the research gitu kan, oh pantas satu label, pantas dipilih gitu kan, terus kayak bener-bener banyak banget komentar yang kayak nggak setuju gitu. Tapi menurut lu kenapa sih bisa orang mikir kalau nggak setuju gitu? Menurut lu kalau lu berusaha berpikir jadi netizen gitu? Wah, ini pertama kali sih aku ditanya gini. Wah, maaf ya Karirin. Oke, minta maaf dulu. Honestly, popularity. I can't lie. Okay. Dan I think it's the most obvious part of me yang kayak nggak dilihat orang gitu. Memang tidak populer gitu. Dan I'm fine with it. Makanya ketika dikasih spotlight itu, memang aku juga seharusnya udah siap dengan keadaan ya, lo dikasih spotlight, orang nggak tahu lo siapa, pasti akan bertanya. Cuman ya aku nggak expect sudah bertanya tapi tidak terima gitu. Kalau mereka berhenti di bertanya, mungkin aku akan jauh lebih oke, hai aku Astri gini. Tapi karena bertanya abis itu nggak pantas, terus kayak ini siapa, nggak ada yang tahu, terus kayak dan segala hal lainnya, aku dibilang ordal, apalagi ya, bentar. Dibilang ordal, aku dibilang bagian itunya agak bener sih, ordal. Sumbangan, karena aku ngasih sumbangan, atau karena ayah aku pejabat gitu. Padahal ayah aku dosen. Jadi kayak agak ya, amin memang, tapi enggak lagi gitu. Emang technically dia menjabat di universitasnya. Bener. Iya, memang menjabat. Bener gitu. Jadi kayak I was so confused on how I should like clear that up, tapi at the same time there's no point of me clearing it up gitu. Jadi ya udah gitu loh. Tapi keren, gue ngelihat apa ya, how you prepare dengan membuat video preparationnya. Video preparationnya for me untuk ngelihat mungkin beberapa musisi yang seumuran atau seangkatan gitu ya, lumayan next level kok. Terima kasih Kak. Maksudnya itu something yang editingnya dari cut-to-cutnya gitu. Karena gue gue lihat dari video gitu ya, maksudnya wah ini cakep nih maksudnya. Dan ketika udah selesai gitu, apa yang lo lakuin pertama waktu pas selesai? Selesai manggung nih. Lagu terakhir selesai, dreng, the last chord. Thank you. I said, thank you. Nama aku Ramani Asrini, sampai bertemu kembali. Aku ngomong gitu. Pas turun tuh aku sama my bandmates diem, kayak bingung. Udah nih gitu. We prepared for this like 3 months.
dengan dalam keadaan deg-degan tiap hari ya, karena udah ngebayangin wah gila GBK gede banget lagi, Iya, penontonnya iya, iya, banyak iya. banget lagi gitu. Aku paling orang nonton berapa 100 gitu, itu juga aku udah geter. Sini kayak 80.000, it's crazy. Makanya we took a moment of silence pas waktu turun, terus kayak masih nafas dulu kan, masih nggak percaya. Wah, terus baru setelah itu, wah congrats gitu. Oh jadi kayak sempet bengong bego dulu gitu. Kayak ini gitu, ini tadi apa gitu loh, kayak mimpi, it was a glitch gitu, cepet banget gitu sih. Dan menurut lo your moment of epiphany dengan manggung di panggungnya sama dengan Coldplay ini, kira-kira kalau secara lu proyeksiin diri lu sendiri, bakal apa yang bikin lo, apa sih yang bakal berubah setelah ini? Sepertinya jadi orang lebih banyak lagi yang tahu aku. Oke. Itu, dan aku jadi punya kesempatan lebih lagi untuk hai ini lagu-lagu aku loh gitu. Itu sih yang aku excited banget sebenarnya. Pengen kenalin juga ke orang-orang, karena berangkat dari Indo Musikgram, hal yang sangat aku syukuri. Aku bisa dapat banyak banget pengalaman, dapat banyak juga mungkin quote-unquote fans yang suka sama aku. Cuman nggak bisa dipungkiri juga, menjadi seorang cover artist is not easy when you want to do a transition into Iya, a musical, as in bukan musical, a musician yang dilihatnya sebagai musisi gitu. And that was a rough patch for me to rebrand, quote unquote gitu, which orang juga mungkin nyadar enggak gitu, setengah-setengah. Iya. It was so hard. I was totally aware karena lu ada single cover Aku Cinta Dia kan ya? Yes. Itu tuh kalau gue boleh cerita jujur ya. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi sama Warner, Pak Toto, dan beliau waktu itu nanya kayak, Bong ada rekomendasi nggak talent? Terus gue kayak analisa line up-nya Warner, gue tanya dia kayak, lu maunya yang kayak gimana Pak? Iya yang bla 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 bla, gue juga agak lupa, tapi intinya somewhat between skillful and classy. Oh ya udah, kayaknya ini. Dan kayak first time I send him your video, dia langsung mau kan. Dan yang gue kirim itu cover itu. Aku Cinta Dia. Iya, jadi kayak gue deh yang salah deh. Enggak apa-apa. Enggak salah ya kan ya? Enggak. Justru berarti you saved my career. Aku jadi bisa jadi musisi itu gara-gara kakak. Jadi waktu pas gue kirimin itu dan gak lama gue lihat dibikin versi ininya, sebenarnya gue jujur happy waktu pas gue lihat lu sign, tapi gue juga worry gitu loh. Meskipun kita mungkin nggak terlalu ngobrol dari yang situ sampai sekarang gitu ya. Worry-nya adalah anjir diseriusin nih lagu. Padahal pikiran gue waktu itu ya udah cuma buat ya udah cover doang, nggak sampai ya gue inget videonya yang kayak latar belakangnya biru gitu kalau nggak salah. Anjir jadi gini, terus gue kayak sebenarnya gue nggak bilang itu salah ya, tapi gue worry aja kalau orang jadi lebih ingetnya sama itu gitu loh. Dan waktu pas gue lihat lu banyak ngerilis English lyrics R&B style, wah gue bloody hell yang benar-benar gue lihat lu kayak ya tadi kayak lu bilang rough path, kayaknya memang I can feel that as well ya. Seberapa banyak yang tetap kenal lu sebagai Rahmani Asri ini Aku Cinta Dia? Out of 100, Yeah. 90, even until Shit. today. Yeah. 90? I think ya. And aku nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak Maksudnya apa-apa, okay. still very thankful that mereka invest their time in getting to know me better. Cuman it's also very hard ketika aku dari situ kan aku berangkat kayak gitu, dan seiring waktu berjalan kan musikalitas aku makin tahu aku arahnya mau kemana gitu. Betul. Idealismenya makin kebentuk gitu. Nah, ketika udah kebentuknya itu sebenarnya yang susahnya. Karena sangat jauh dari apa yang pertama aku dulu keluarkan. Sangat jauh. Sangat jauh. Alright, oke. Tuh. How do you cope with that? Gimana cara untuk apa strategi yang udah berjalan selama ini? Sebenarnya waktu itu masih coba-coba rilis Inggris, terus rilis Indo lagi, terus rilis Inggris lagi, makanya agak belang-belang sebenarnya diskografi aku. Oke. Sampai akhirnya sekarang udah bulat, ya udah nggak, bahasa tuh bukan barrier kalau menurut aku. It's a style of song sebenarnya yang bikin makin susahnya gitu, karena aku udah mah bahasanya Inggris, style of songnya juga ya begitu gitu. Jadi kayak ya udah gas aja, intinya yang aku lakuin sekarang sih, sikat aja, keluarin aja, kalau mau ya gas aja gitu. Dalam waktu dekat bakal ada plan apa? Rilisan atau apa?
Aku di Desember bakal rilis extended version dari salah satu single aku. Extended version. You mean like the longer version? Iya, the longer version. Jadi single berarti ya? Single, yes. Oke. Dan gimana, siapa yang produce dan kawan-kawan? Apakah the same material tapi cuma dipanjangin atau dibikin ulang? Dibikin ulang sih. Dibikin ulang Sama dengan siapa kali ini? sama produser yang sama yang bikin lagu itu, Dila Sarah. Sama dia kita bikin extended version dari lagu Goodnight Kiss yang emang cuman durasinya 1 menit 11 detik. Jadi pendek jadinya banget. sekarang berapa detik? Berapa menit? Sekian menit. Sekian menit, oke. Dan untuk Astri sendiri, lu kan Yep. pernah dapat AMI Awards ya? Mhm. Kemarin lewat nih AMI Awards nih. Sebenarnya lu ngelihat awarding di Indonesia, no, not in Indonesia, for you. Awarding itu penting gak? I mean like holding a trophy and post it on social media and like thank you for everyone for making this happen. Do you think that's important? I wouldn't say, kalau aku bukan di importance ya, it's something to be proud of Oke. gitu. So aku nggak bisa bilang itu penting atau enggak, itu balik lagi ke masing-masing. Cuman kalau buat aku, it's something that drives me even harder, kayak gasnya gitu loh, ngasih gas lebih buat aku maju lebih kenceng lagi. Karena bangga sama diriku sendiri gitu. Aku senang, wah berarti laguku masuk ke radar mereka nih gitu. Alhamdulillah, gue pengen lanjut lagi gitu. Dan untuk dari rekaman lu perform di Coldplay yang sudah berseliweran dan udah people comments on your social media, maybe direct message gitu ya. Apa yang paling memorable buat lu dari komentar-komentar yang udah lu terima? Kalau yang good, itu ternyata aku kaget banget banyak yang ngikutin aku dari dulu. Oh, of course. Banyak yang ngikutin dari dulu dan even dia mungkin dulu ngikutin, udah lupa, terus sekarang ada lagi karena ngeliat aku. Dan aku senang kayak aku bisa, hai aku masih hidup loh gitu. Dan mereka kayak, wih lu masih hidup loh gitu. Jadi kayak buat aku tuh it's a breath of fresh air buat aku. Kayak, wah anget, aku ngerasa kayak dipeluk gitu, kayak dipuk-pukin gitu sih. Itu yang aku ingat sekali. Iya. Kayaknya kalau yang gue perhatiin nih ya, the plus side of generasi lu yang mulai dari 2016-an gitu ya, itu kan bisa dibilang kalian benar-benar ngerasain di golden age of IG mungkin ya, kalau kita bilang ya, IG yang di-convert ke YouTube nih cepet banget. Misalnya lu bikin IG berapa ratus ribu, di YouTube bisa tiba-tiba jutaan gitu. Karena memang orang didn't really have that much of options dulu ya. Pokoknya kalau ngelihat satu yang keren ya udah kayaknya dia aja. Tapi kayak sekarang gue ngelihat banyak yang kayaknya waktu pas dulu your fans gitu ya. Sekarang kan grow older with you, together with you ya. Dan mungkin sekarang udah office, kerja, mungkin udah punya family dan ya gimana lu cara regenerasi fans? How do you do the regeneration of fans? Karena menurut gue the next yang akan terus terjadi di social media adalah kita akan selalu yang siklusnya nih ya menurut gue ya, yang muda ketika menua dia akan makin nggak aktif. Kayak mungkin lu pribadi sekarang ya, lu nggak hi, comment, like, bahkan share gitu. Lu lebih yang alright, okay, meh, apa gitu loh. Tapi yang sekarang kelahiran 2000 ke 2010 mungkin yang kayak oh my god, kayak gitu. Nah lu regennya gimana? Karena lu belum terkategori sebagai tua. Bener sih, tapi muda banget juga enggak, agak kejepit sih. Muda banget juga enggak ya. Yang aku coba lakuin, aku coba ngikutin sih sebenarnya. Kayak as much as I grow older, I still have to grow older too with them gitu. Jadi kayak just to bukan mengikuti pasar ya, apa sih, mengikuti perkembangan zaman, nah itu. Mengikuti cara orang membalas. Aku coba baca-baca juga kira-kira kalau misalnya di konten anak-anak yang sekarang lagi aktif banget gitu di Instagram atau di tempat-tempat lain gitu, gimana sih cara mereka balas komen, apakah mereka balas dengan video, apakah mereka balas dengan emoji kayak gimana gitu. I just try to keep on growing with it and understanding about it gitu, meskipun susah banget sih sebenarnya, karena sangat beda sama apa yang dulu kita jalanin gitu kan. Gue kesannya tua banget. Iya nggak apa-apa, nggak, kita nggak sama. Lu kelahiran tahun? 2001. Oh iya, tenang aja. Kitanya 10 tahun beda. Bener. Ya. By the way, mumpung kayaknya belakang kosong nih ya, nggak ada tim lu nih, gue mau nanya deh. Apa nih? What makes you stay in the label?
in the age of so many indie artists sekarang yang mungkin sudah I don't know ya, mungkin ketika kalian hangout, Astri, lu di mana? Gue di sini, gue indie gitu misalnya gitu, dan akhirnya apa gue indie juga ya gitu, kayak kan pasti ada aja gitu loh godaan gitu, dan apalagi sekarang kita lagi ada di masa dimana menurut gue masa terbaik untuk seseorang tidak tergabung dalam manajemen apapun. Karena apa? There's a lot of options. Gue sendiri pun membangun sebuah label, jadi gue tidak yang di bagian situ, tapi gue melihat secara fakta. What makes you stay in the label? Nah kosong makanya. Aku orang-orangnya sih. Oh, the people. Karena ya sama kayak aku sama kakak, dari aku masih kecil banget. Sama mereka kan gak lama dari Indo Musikgram aku masuk ke label, ke Warner. The people. Bener-bener emang kayak apa ya? Udah kayak kakak, yang kayak gitu, oh dia udah kayak kakak gue. Dan aku nyaman kerja sama mereka, aku ngerasa kita bisa tumbuh bareng juga. All the agree and disagree tuh masih bisa diomongin. We can agree to disagree. It's not yes or no. Tapi it's just like, okay, you want to say yes, okay, but I say no. Is that fine? It's fine, gitu. So I think the communication is also good. Jadi aku nggak masalah untuk lanjut gitu. Mungkin dalam waktu Iya, ini udah cycle kedua ya? Cycle ketiga. Cycle ketiga? What? Wait, lu satu cycle itu 5 tahun? 3. Oh, oke. Shit. Third cycle. Oh my god, congrats. Thank you. Congrats for staying, dan menurut gue berarti you prove something yang mungkin selama ini masih banyak dibicarakan sama orang, yaitu apa? Jangan gabung ke label atau manajemen gitu. So what's the best moment yang udah lu jalanin di Warner? I think Gak boleh sebut Coldplay? No. Karena Coldplay emang bukan karena itu. Oke. Nanti kita lanjut ke situ ya. Nanti. Iya. Apa ya? Semua opportunity-nya sih, apalagi international opportunities. Yang aku rasa. Ya, lu pernah rekaman di Sweden juga kan? Iya, aku rekaman di Sweden. Terus habis itu aku dapat kesempatan duet sama Pink Sweat, sama Wafia, sama Connor Matthews. Also having the opportunity to work with amazing top liner, amazing musicians lain dari luar negeri gitu. The connection is really really nice untuk aku belajar. Aku rasa itu sih yang bikin aku bener-bener wah gila gitu. Aku bisa kayak gini ya. Mungkin aku nggak akan bisa, bukan mungkin lagi, aku nggak akan bisa melewati itu semua kalau aku nggak sama Warner, to be honest gitu. Oh ya, itu menurut gue sangat expensive. Karena menurut gue ketika lu bisa see the good in your management, itu buat gue sekarang mahal banget sih. Setuju. Ya, terus tadi lu mau bilang abis ini kita lanjut ke iya, itu gimana tuh Berry? I thought it was like the perks of being in Warner. No, jadi everyone, hi. Karena kan semua orang ngomongnya, iya nih gue cek satu label makanya bisa gitu. I did my research. Karena kan aku juga nggak dikasih tahu sama labelku secara langsung ini sebenarnya tuh apakah karena aku satu label atau gimana. I did my research, aku ngecek opening-opening yang lain. YOASOBI tuh bukan Warner. Yang di Jepang. Di Jepang YOASOBI bukan Warner. Bukan Warner. Maka aku kayak, nah kan, aku soalnya awalnya juga mikir, ya ini mah gara-gara ordal, bukan gara-gara gue apa ya dilihat baik atau gimana gitu. And then sampai akhirnya aku ngobrol terus keterima, dikasih tahu memang semua orang itu bisa pitching katanya. Bukan gak semua orang bisa pitching, tapi kayak you can pitch yourself to mau jadi opener Coldplay. Karena kan mereka memang, kenapa yang dipilih cewek juga, karena Coldplay itu mereka sangat menyuarakan women's right and they want to angkat itu gitu. Makanya kalau dilihat dari semua opening Coldplay, mostly itu perempuan kan, dimanapun itu. R.A. Kartini vibe ya. Iya, very very, and I love them for that banget. Okay. Dan mereka juga selalu ngasih kesempatan untuk artis yang belum besar sebenarnya. Itu juga makanya aku kayak, wah alhamdulillah banget gitu. Iya. Dilihat di semua tempat, bahkan yang kemarin di Perth, mereka bukan, maksudnya masih kayak ibaratnya bukan underground juga ya, tapi they're still striving gitu, a striving musician. Makanya aku ketika dapet itu bener-bener wah gila sih ini. Tapi aku juga tahu wah ini komennya bakal gila juga sih. How was the first announcement? Sebelum public announcement, pertama kali lu tahu lu dinyatakan jadi opener itu, lu lagi ngapain waktu itu? Aku lagi di UK. Aku lagi nyamperin kakakku kuliah di sana. Dan itu lu lagi di subway atau lagi ngapain? Iya, literally. Aku mau naik bus. Bus, aku dikasih tahu. So aku langsung kayak gitu. Lu kayak ada gitu ya gitu. Iya, and I was in the UK.
Coldplay is from the UK. Iya iya. God iya, damn it, iya. itu aku baru nyadar sekarang. Iya iya. Anyways, iya. oke bener-bener, wah gila sih. Aku langsung nelpon MD aku, itu tuh. Jadi aku ngasih orang tua aku, terus aku nelpon MD aku. Aku mau ngomong sesuatu, jangan kaget ya. Gila. Tapi ini kita bareng ya, tapi jangan kaget ya. Gitu, terus aku ngomong, dia kayak, gitu. It's so crazy. Dan setelah itu, it was rough, of course. Aku balik dari UK, udah balik to reality, baca komen-komen and everything. It was hard sampai akhirnya kemarin. Jadi satu hal yang aku belum aku ceritain kemanapun. Jadi kan konser Coldplay hari Rabu, Senin, Selasa itu kita ketemu sama Chris Martin. Iya iya iya. I saw some musicians Ya, itu. ada cerita itu. Jadi di hari pertama itu kita ketemuan, lalu dia tuh nyamperin setiap meja gitu. Jadi kita dibagi mejanya gitu, pindah-pindah, pisah-pisah. Terus dia datang ke mejaku, dan di situ aku langsung ke confirm kalau memang dia yang milih. Jadi he said something like this. Kayak dia nanya gimana? You're gonna sing right? Dia ngomong gitu. Terus kayak, yeah, I'll be singing. Gimana, how's your preparation? Did you get everything you needed? Udah semuanya udah aman belum? Technicalnya and everything. Oh iya udah aman kok. Lari-lari segala macam. Pokoknya kayak gitu. Terus aku diam, terus ngomong kayak, I'm so nervous, but I'm really excited too. Saya bilang, don't be nervous. You'll be great. You'll do great. We chose you because we know that you'll do great. That's one thing I remember. Terus itu langsung Melted. tuh kan kejawab Tri, maksudnya kayak all the insecurity Iya. just pops langsung hilang gitu. Iya iya iya. Karena that's one thing yang bikin aku terus takut gitu. Karena oh ya jangan-jangan emang bener gue ordal lagi yang kayak Iya, gitu. iya, iya, Karena iya. aku pun nggak tahu kenyataannya gimana kan. Gue pikir emang itu kayak I thought it was so normal gitu. Karena memang country representative-nya yang akan dipilih gitu. Vibe-nya kayak gitu kan memang. Iya. Itu juga vibe yang aku tangkap. Sampai akhirnya beliau ngomong kayak gitu kan. Oh, oke. The Chris Martin himself. Saya langsung, gokil sih. Gokil. Gila nih orang banget. different breed sih. Different Gila breed ya. sih. Konsernya juga beda banget emang. Parah sih, bagus banget. Dan yang paling gue ngeh itu adalah pengembalian gelang. Yang katanya ternyata gue baru lihat video beritanya viral hari ini, pengembalian gelangnya Jakarta itu 50%. Menurut lo gimana tentang itu? Waduh, aku nggak tahu deh, aku nggak ikutan. Aku nggak tahu karena to be honest aku nggak dapet gelang. Aku nggak dapet gelang. Gelangnya kan. super cool. Oh, Lo, ya? if you sit in the any seats or row gitu ya, itu benar-benar super cool. Karena you cannot turn it on or you cannot turn it off. Nyala And then sendiri every time a song play, itu yang kayak benar-benar ada wave gitu loh. Oh iya, I saw itu. Jadi itu Jadi, otomatis gitu. Otomatis, you cannot control it. Keren Dan kayak benar-benar anjing, kita udah sampai di masa ini dalam hidup gitu. Dan kayak godaan untuk bawa itu gue Tinggi tahu ya? lah pasti ada pengennya. Tapi ya buat apa juga? Waktu itu gue kayak oke. Gue kayak pengen punya kenang-kenangan tapi kayak no, not this time. Apalagi gue selalu memanifest diri gue kalau gue akan selalu berkembang dan gue akan selalu membesar. Gue nggak mau kalau suatu hari gue digituin sama orang. Iya, Jadi iya, kayak iya. oke, gue lempar, kita kan balik. Oke, terima kasih Kak. Terus gue lihat ya banyak banget kan, bener-bener berkumpul di ini. Gue bilang, oh iya, 80% kayaknya. Ternyata. Anjing 50. Gue kayak soalnya dia kasih lihat gitu yang kayak di kota-kota lain. Oh yang Tokyo, persentase itu ya? Iya, Iya, Tokyo I saw. 90 apa. Jakarta tanda tanya. Pas gue lihat, ya 80 I guess. Pas gue lihat, anjing 50. Bangke, berarti kalau 80.000, 40.000 gak balikin. Itu banyak banget Buat sih. apa? Dan gue bercanda sama temen gue kemarin waktu pas ada yang mau bawa pulang kan gue bilang, lo ntar tiba-tiba dia post loh. Oke, here is the location of people who didn't return the bracelet gitu kan. Terus yang kayak oke, locationnya di rumah ini mampus gue bilang. Oh ya enggak lah Terus anjing, dia balikin. Ya soalnya nggak ada tanda apa-apa. Gimana cara kita tahu dia bisa bikin wave? Iya benar. Berarti kan ada something yang related to location kan. Pasti. Or geotagging something like that. Jadi kayak kayaknya no. Better enggak. Cuma keren sih. Gue lihat juga berita tentang dia nyumbang kapal buat membersih sungai ya. It's really cool. Gue kayaknya belum. What do you see yourself with kalau misalnya lo bisa sampai sebesar dia ya someday? Biasanya kan udah akan ada kayak bahasa ininya aneh-anehnya lah. Maksudnya aneh-aneh in the good way ya. Kayak dia lah bisa tiba-tiba ada nyumbang kapal. Kira-kira kalau lo bisa sampai segede dia, hal
antik apa yang lo lakuin? Aku juga, iya sih, dari kemarin mikir, wah gila, kayaknya baru pertama kali aku nemu band yang, bukan band deh, even performer ya, Oh, iya. yang benar-benar punya purpose teguh dan sekuat itu. Kalau buat aku, sebenarnya aku pengen ya opening ini sih. Kayak as in punya opener buat aku kalau emang jadi besar banget ya. Dan aku pengen banget kasih kesempatan buat orang bisa berkembang melalui apa yang aku insya Allah suatu saat nanti bisa punya gitu. Oh berarti you wanna give a chance like Yes. you got di Coldplay gitu ya, bahwa someday lu pengen ada yang bisa nge-represent opener dan mungkin more than one gitu mungkin ya. Yeah, maybe more than one or even nyanyi bareng, it's be on the same stage with me or whatever. If one day that's gonna happen, itu pengen banget. Karena aku tahu bener-bener perasaan senengnya, perasaan sangat bersyukurnya bisa berdiri di depan 80.000 orang dengan nama sendiri gitu. It's Yeah, crazy. yeah. Nah aku pengen banget semua orang punya kesempatan seindah itu di hidupnya gitu. Apalagi kalau mereka di musik, I just really want them to experience that. Ya, ya. Gitu. 3 years from now lo akan, I guess 10 tahun sudah serius di industri. What would you tell if there's a phone call untuk ngomong dengan lo di tahun 2017? Wow. Hari ini gitu atau in like Ya, hari ini bisa atau nanti. What would you tell to my 2017 self? Iya. You should be really glad and happy that you chose this path. It's not an easy path, but it's something you love, and love is never easy. So, congratulations. Keep doing what you want to do. Gitu aja sih. Gitu. Thank you for sharing with me, Astri. Oh, it's my pleasure. Thank you for having me. Semoga karir lo selalu diberikan, gua nggak akan bilang dimudahkan, tapi setiap ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Amin, amin. Oh, tiba-tiba ada. But anyway, thank you udah mendengar dan menonton Indo Music Talk kali ini. Gue Christian Bong dan Astri. Bye-bye. Bye-bye. See you. Terus Thank you.